Yang terhormat Kepala Desa Bontomatene, yang terhormat para anggota BPD yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan para kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, termasuk ibu-ibu masyarakat Desa Bontomatene yang sempat hadir pada hari ini. Begitu juga undangan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam satu rangkaian kegiatan yang sangat berarti dan dibutuhkan, bukan hanya dibutuhkan dalam lingkup desa kita, tetapi sampai ke kabupaten dan sampai pusat. Wasallam, karena beliaulah yang sangat besar kan penyerahan LKPPD desa dengan LPPD desa, LKPPD desa dan LPPD desa kepada BPD. Bayan LPPD dan LKPPD desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, hari Selasa jam 14.45 dengan ini nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk yang saya hormati dari Desa Bontomatene dan seluruh anggota BPD yang sempat hadir, kepala dusun, tokoh masyarakat, Pak RT dan para ibu-ibu Desa Bontomatene yang sempat hadir. Baiklah, saya atas nama Kepala Desa Bontomatene ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2021. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini rincian-rinciannya saja, apa-apa yang dikerjakan 2021, karena memang kalau mau dibahas cuma dengan pendapatan belanja desa tahun 2021 dengan rincian terlampir. Pendapatan asli desa 3.497.000, pendapatan transfer 2.534.824.000 rupiah, dana desa 1.329.295.000 rupiah. Alokasi dana desa 1.205.529.000 rupiah. Adapun pendapatan lain-lain, nah yaitu 6.500.000. Jadi jumlah pendapatan belanja total 2.544.821.000 rupiah. Adapun jumlah belanja bidang penyelenggaraan dengan pemerintahan desa yaitu 824.702.000 rupiah. Bidang pelaksanaan program kita 467.000 rupiah. Bidang pembinaan kemasyarakatan 15 juta rupiah. 9.352.936 rupiah. Jasa darurat dan mendesak 546.500.000 rupiah. 2.426.021.936 rupiah. Adapun surplus atau defisitnya 118.799.064 rupiah. Di bidang pembiayaan yaitu penerimanya 14.857.936 rupiah. Pengeluaran ditambah dengan pengeluaran 133.657 rupiah. Pembiayaan itu 118.799.000
Rp64. Anggaran yang masuk baik yang dari jumlah transfer dari dana desa maupun alokasi dana desa ditambah dengan pendapatan lain-lain. Yang dimaksud dengan pendapatan lain-lain itu yang APD desa yang dari bungkus kemarin kita laksanakan kemarin, yaitu pertama di bidang pelaksanaan pemerintahan desa. 1. Meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan administrasi desa. 2. Peningkatan penatausahaan desa, administrasi desa mencakup permasalahan yang dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan tentang tata kelola dan kepemerintahan desa, dan solusi yang kita tempuh yaitu pengadaan dokumen peraturan perundang-undangan tentang tata kelola pemerintahan desa, pos anggaran operasional pemerintahan desa. Jadi solusi yang kita ambil adalah penyediaan anggaran operasional pemerintahan desa atau pagu operasional yang ditambahkan. Dengan permasalahan tidak adanya posyandu, di beberapa ada 2 dusun yang tidak ada posyandunya, dan masih ada 1 posyandu di dusun Penambang. Memang ada posyandu tapi sudah butuh direnovasi. Yang bisa laksanakan yaitu penyediaan pos anggaran pelayanan dasar kesehatan pada anak balita di setiap melakukan posyandu. 3. Bidang pembinaan masyarakat, yaitu 1. Peningkatan insentif honor lembaga desa, yaitu kurangnya pos anggaran untuk lembaga desa. Jadi pemberian insentif honor lembaga desa harus tepat waktu. Meningkatnya persatuan pemuda, jadi kecenderungan para pemuda terhadap Android atau ponsel. Upaya yang akan kita tempuh yaitu melakukan pendekatan untuk melakukan inovasi dengan cara melakukan pelatihan. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu 1. Peningkatan hasil pertanian masyarakat. Permasalahannya tidak adanya tindak lanjut apabila telah melakukan pelatihan. Itu yang telah kita laksanakan, yaitu mendampingi masyarakat dalam tindak lanjut kegiatan yang ada di desa untuk pengembangan desa, kegiatan dan pengelolaan keuangan desa. Permasalahannya kurangnya pemahaman perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa dan pelaksana kegiatan anggaran. Ini membutuhkan pembinaan secara kelanjutan itu yang kita laksanakan semacam peningkatan kapasitas aparat desa. Lanjut, poin 5, bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Mencakup meningkatkan daya beli masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Persoalannya berkurangnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Salah satu solusi yang kita ambil yaitu 1. Penyaluran BT dana desa sebanyak 150 KK KPM dari pemotongan anggaran dana desa dan pemotongan anggaran dana desa 8%. Kedua, dilakukan semacam pelatihan untuk mengasah kemampuan masyarakat dalam memulai usaha. Rangkumannya atau rinciannya yang pemerintah desa Buntumatene tahun anggaran 2021. Oke, cukup sekian. Diterima atau tidak? Nah, saya kembali dulu kepada bidang 1, oleh bidang pelaksanaan pemerintahan desa, yaitu pengelolaan penatausahaan administrasi desa dan peningkatan operasional pemerintahan desa. Kemudian permasalahan yang dihadapi itu sudah disampaikan tadi, dan solusinya saya rasa ini sudah ada yang dilaksanakan solusinya kemarin. Nah, jadi pada intinya bidang pelaksanaan pemerintahan desa ini sudah terlaksana di tahun 2021. Bagaimana, ada kendala atau ada usulan atau ada apa? Kalau tidak ada berarti khusus untuk bidang pemerintahan ini kita terima bersama. Bagaimana?
Sekali lagi saya minta tanggapannya. Kita terima. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bagaimana Pak Dusu? Merasa bahwa sudah terrealisasi terlaksana? Siap. Oke, dengarkan bidang pelaksana pemerintahan desa diterima. Kita tahu kemarin bahwa ada beberapa pelaksanaan tahun 2020 yang tertunda. Lalu kemarin yang terpending tertunda dan ada beberapa tambahan itu pun sudah kita laksanakan. Dan hal itu juga BPD terus terang selalu memantau pelaksanaannya, terlaksana tidaknya. Karena memang anggarannya kemarin dialihkan, itu anggaran 21. Jadi kita bisa laksanakan kegiatan posyandu yang tertunda. Kemudian pelayanan dasar kesehatan itu tetap jalan kemarin. Salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis di beberapa posyandu. Vaksinasi itu sudah kita yang paling banyak se-Kabupaten Maros, tidak ada kalah sekali di Bontomate ini. Dan pembebanan biayanya itu kantong pribadi Pak. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah, bagaimana BPD? Terima? Oke, 2 kali, 1 kali lagi. Bagaimana semua peserta musyawarah? Alhamdulillah. Terima. Lembaga desa, dalam hal ini kita tidak bisa adakan peningkatan karena posnya ini bukan pos dari desa yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Kita hanya membagikan. Ini seperti jadi tidak ada kewenangan pemerintah desa. Itu yang perlu kita ketahui bersama, sehingga Pak Desa sebenarnya mau peningkatan supaya semuanya merasakan sejahtera. BPD juga sudah mau ketok palu. Kita terkendala dengan aturan yang ada. Maka dengan itu kami mohon maaf karena melakukan pelatihan itu pun juga kemarin ada beberapa yang kita programkan tahun 2021 dan alhamdulillah hanya 1 barangkali. Masyarakatan bagaimana kita terima bersama? Terima, tidak ada lagi. Sekali lagi suaranya supaya ada keseragaman besar-besar sedikit. Terima. Alhamdulillah. Laporan LKPPD desa itu ada 5 bidang. Perlu kita tahu bahwa ada 5 bidang yang menjadi acuan, menjadi pokok-pokok dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desanya. Dan ini sudah saya lihat dia rinci dengan bagus, yaitu yang kelima, yaitu keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Dia fokus saya lihat di sini pada peningkatan hasil pertanian masyarakat, dan kedua terciptanya SDM perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan desa sebagai pelaksana pengelola keuangan desa. Saya kembali dulu ke berkelanjutan. Jadi perlu juga ini tetap ditambah anggarannya barangkali nanti. Oke. Pertama, kedua bagaimana? Setuju? Terima pertanggungjawaban kepala desa ini. Siap. Yang ketiga? Oke, tidak ada lagi permasalahan. Dengan ini ucapan alhamdulillah saya nyatakan diterima. Darurat dan mendesak desa. Itu ada beberapa yang kita lakukan yang menjadi prioritas, yang itu meningkatkan daya beli masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Itu kita pemerintah desa sudah laksanakan dengan penyaluran bantuan langsung tunai, di samping itu PKH, bantuan beras dan apa segala. Cuma ada sedikit. Ada beberapa warga yang layak mendapatkan bantuan dan memang sudah ada terdata. Ada kartu dia dapat, tapi tidak aktif. Sementara yang aktif itu kebanyakan ada beberapa asisten kami sebetulnya tidak ada yang dapat. Dan pada saat orang sosial datang membawakan data itu, kami di pemerintahan desa disuruh menyortir
kasih tanda di sini, ini kasih di sini apa keterangan. Ya. Setelah kami kasih keterangan, kedua nama-namanya tetap muncul lagi. Nah, itu yang kami mau perjelas nanti di dinas sosial, baik yang meninggal ataupun yang sudah layak kehidupannya. Kami di pemerintah desa sudah berupaya memberikan keterangan bahwa yang sudah meninggal ini sudah mapan kehidupannya. Nah, setelah muncul namanya lagi kembali, Itu lagi. nah itu lagi yang muncul. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, kami biasa diserang, kok itu bisa dapat? Nah, sementara ada mobilnya, luas sawahnya. Saya bilang, kita sudah sampaikan berdasarkan data yang turun pertama, kita disuruh cek. Nah, ini warga atas siapa-siapa, apa kendalanya warga atas ini, apa keterangannya, apa kita sudah mampu atau sudah meninggal. Kami sudah lakukan seperti itu. Yang nyatanya kembali data itu muncul lagi, tetap data yang lama muncul. Iya, mungkin itu nanti mohon Pak Ketua dengan linknya Pak Ketua mungkin di dinas sosial bisa berhubungan langsung nanti dengan orang dinas sosial. Mohon bantuan Pak. Insyaallah. Iya, oke, makasih. Ada peningkatan karena kita dipatok 40%. Dan ini yang kemarin 150 orang KKI ini sudah terrealisasi dengan baik. Bagaimana? Kita terima? Terima. Oke, pertama, kedua silakan. Tidak ada lagi tanggapan? Tidak ada. Yang ketiga sama dengan tadi ya. Dengan ini saya ucapkan alhamdulillah program atau bidang penanggulangan bencana pemerintah desa diterima dengan baik. Desa tahun 2021 melalui musyawarah ini diterima dengan baik, maka dengan ini saya meminta dengan hormat pemerintah desa menyerahkan langsung ke BPD, karena ini saya kembalikan kembali ke Satu, dua.